Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ini setiap bulan suci Ramadan berhadapan dengan euforia ibadah yang sungguh luar biasa. Siar-siar Ramadan tampak di mana-mana, dan inilah ciri khasnya Indonesia. Ada banyak sekali siar keagamaan, kehidupan religiusitas yang tidak kita dapatkan di negara lain, khas hanya ada di Indonesia ini. Itulah mengapa Indonesia masuk sebagai daftar ranking 1 negara paling religius sedunia internasional. Ini keren Bapak Ibu. Jadi kalau pengen tahu mana negara paling religius, Indonesia. Arab Saudi saja kalah sama Indonesia religiusnya, walaupun di sana ada Mekah. Bayangkan negara yang ada Baitullah, ada Masjid Al-Haram, negara ada Masjid Nabi di sana Pak, masih kalah religiusnya dengan Indonesia. Dan saya sepakat dengan ini semua. Ada beberapa indikasi yang saya lihat langsung. Apa indikasinya? Indonesia ini jumlah masjidnya terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjid di Indonesia ini 800.000 masjid. Arab Saudi saja hanya 98.000 masjid. Bandingkan sama kita yang 800.000. Jarak masjidnya dekat-dekatan lagi. Kalau di Arab kan jauh-jauh masjidnya. Di Indonesia dekat-dekat semua. Bisa jadi satu RT, satu masjid. Saking banyaknya masjid, belum musholanya. Dan di Indonesia ini segala kegiatan masyarakat itu didampingi dengan aspek agama. Ada banyak sekali siar. Ada nuzulul Quran, ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ada Tahun Baru Islam. Itu siar-siar keagamaan. Ditambah lagi orang nikah ada ceramah, orang mati ada ceramah. Coba cari di Arab, nggak ada Pak. Yang orang mati hari 1 sampai hari ke-7, sampai ke-25, 40, 100 ada ceramah terus. Itu Indonesia. Nikahan ceramah, akikah ceramah, khitan ceramah. Mana ada di Arab orang khitanan ceramah itu Pak? Semua ceramah. Bahkan ada sebuah perusahaan setiap hari Jumat yasinan. Padahal bosnya Kristen Pak. Saya tanya, engkau Cina itu kok sampean kan Kristen, kata saya. Ngapa karyawannya setiap hari Jumat yasinan? Kata si engkau, katanya kalau membaca yasin itu segala usaha dimudahkan oleh Tuhan, katanya. Maka karyawan saya suruh baca yasin semua. Saking religiusnya ini Indonesia Pak. Jadi indikasi-indikasi ini bisa kita lihat sebetulnya sebagai negara yang paling religius dengan berbagai macam siar keagamaan yang ada di Indonesia ini. Lebih dari itu, Indonesia adalah bangsa yang paling welcome dengan bangsa asing. Saya ulangi sekali lagi, bangsa yang paling ramah, paling welcome dengan bangsa asing. Buktinya kalau ada turis datang dikerumuni sama anak-anak kita itu Pak. Saking welcome-nya dengan bangsa asing. Kemudian yang berikutnya, cuman ada kelemahan. Bangsa Indonesia ini dari aspek intelijensi, kepintaran bahasanya, itu ranking ke-129 dari semua negara-negara yang ada di dunia ini. Berarti Indonesia ini bahasa halusnya Pak, nggak pinter-pinter amat. Agak kasar dikit, rodok goblok Pak. Ini orang Indonesia ini. Indikasinya bisa kita lihat. Apa indikasi yang bisa kita lihat? Saya ambil contoh sederhana. Ibu-ibu di Indonesia ini dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, monyong Pak. Masih cemberut, nggak terima. Dikasih uang belanja 100.000 sehari, nggak terima. Tapi kalau dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, nyengir mama itu Pak. Ini tanda kita masih goblok kan sebetulnya. Dikasih suami 100.000 sehari, masih monyong, kurang Pak. Apa-apa sudah naik sekarang. Tapi dikasih caleg 100.000 untuk 5 tahun, woi semangatnya, langsung berangkat nyoblos. Ini kita dihadapkan dengan fenomena itu.
Benar kalau orang mengatakan tuh pemimpin itu representasi dari umat bangsanya. Jadi kalau masyarakatnya belum baik, jangan berharap kita punya pemimpin yang baik. Wong kita sendiri kok yang bikin daftar pengumuman, nggak terima kalau gocap. Kemarin kan pas pemilu begitu. Tapi kalau 200.000 gua coblos kata dia. Ini Indonesia. Nah, ada aspek ketiga ini. Indonesia belum masuk kategori negara yang bahagia di dunia internasional. Ini juga mesti kita cermati. Dari 10 negara paling bahagia, tidak ada satupun negara muslim. Indonesia tangeh Pak masuk sebagai negara paling bahagia. Yang ranking 1 itu Norwegia. Saya menarik baca mengapa Norwegia ditetapkan sebagai negara paling bahagia. Indikatornya satu, di Norwegia itu hampir tidak ada korupsi. Korupsinya 0,0 sekian persen. Nah, Indonesia ketua KPK aja ditangkap sekarang ini Pak. Ini masalah kan. Saat kita berharap KPK itu adalah benteng terakhir keadilan dan pemberantasan korupsi, KPK pun tidak terpercaya. Korupsi merajalela. Kata Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK, dari sektor pertambangan saja kalau nggak dikorupsi, maka muncul angka nisbah. Nisbah itu apa? Bagi hasil. Bagi hasil dari sektor pertambangan saja kalau dibagi untuk rakyat Indonesia, maka per kepala akan mendapatkan 20 juta sebulan. Mulai dari bayi baru brojol sampai kakek-kakek yang sudah terbaring di tempat tidur, yang penting masih bernapas, dapat 20 juta sebulan. Andaikan tidak ada korupsi. Ini masalah di negeri kita. Bahkan saya prihatinnya begini, di Indonesia ini Pak, kalau ada anekdot di media sosial mungkin kita sudah sering dapat captionnya ya. Anekdotnya ngecat istana negara. Mulai pengusaha-pengusaha suruh mengajukan tender. Yang ngacung pertama pengusaha Cina. Kata orang Cina, Pak Presiden kami sanggup 3 miliar ngecat istana negara. Kata Presiden, gimana hitungannya? 1 miliar untuk beli cat, 1 miliar untuk ongkos tukang, 1 miliar profit keuntungan bagi kami. Yang maju yang kedua pengusaha Amerika. Kata pengusaha Amerika, kami sanggupnya 4 miliar. Agak mahal ini Pak. Sulit untuk menang. Kacek 1 miliar soalnya. Bagaimana hitungannya? 1 miliar untuk beli cat, 2 miliar ongkos tukang, karena Amerika standar upahnya lebih tinggi. 1 miliarnya profit untuk kami. Maju pengusaha Indonesia, walaupun agak kecil suaranya, mengajukan angka 10 miliar. Kaget Pak. Enggak mungkin menang tender itu. 10 miliar. Tapi ditanya apa? Gimana hitungannya? 4 miliar setoran buat Bapak. Yang 3 miliar profit buat kami. Sisanya 3 miliar mau tak kasih ke Cina yang mengerjakan tadi. Yang menang tender Indonesia maksud saya. Yang mengerjakannya Cina. Saya ambil contoh misalnya begini. Anggaran makan siang gratis. Anggaran makan siang gratis itu kalau di total 500 triliun setahun. Banyak amat itu. Kalau diketik di kalkulator, error kalkulator itu. Enggak cukup lagi. 500 triliun itu kalau dibelikan sebelah, tenggelam Lampung ini sama laut sebelah semua itu Pak. Semakin banyak 500 triliun itu. Itu yang nyampe ke kita, saya yakin nggak akan nyampe 100 triliun itu. Makanya saya mengusulkan program itu tidak usah direalisasikan. Itu akan menjadi persoalan. Karena contoh begini Pak, itu 15.000 sehari makan siang gratis itu kan. Kalau sebulan kan 450.000. Nah di pondok saya Pak, santri itu cuma bayar 300.000 loh sebulan. Makan di situ, biaya mondok di situ, biaya sekolah di situ. Ya mending para suapul itu kasih ke saya aja ya, untuk santri-santri saya itu gratis mondok semuanya itu. Jadi 450.000 sebulan dalam bentuk makan siang. Ya kalau nyampenya tepat waktu, kalau telat udah kadang kelaparan santrinya.
Ya kalau anak SMA-nya mau makan, kalau dia lebih suka seblak di kantin daripada nasi kotak yang dikirim misalnya, itu kan jadi persoalan. Belum lagi masalah tender dan lain sebagainya. Ini menurut saya persoalan. Mending begini, kalau kita punya anak 4 itu. Punya anak 4, anggaran makan siangnya 450 kali 4 berarti 1.800.000. Daripada bentuk makan siang gratis, mending duit 1.800.000-nya kasih ke orang tuanya aja. Betul gak kira-kira? Woi, cair kita, Pak. Tapi inilah Indonesia. Kembali ke Norwegia tadi. Di Norwegia itu kesehatan gratis. Sekolah mulai dari SD sampai sarjana gratis. Makanya daripada anggaran makan siang gratis, 500 triliun itu bisa untuk menggratiskan pendidikan sebetulnya. Sekolah gratis mulai dari SD sampai SMA sebetulnya. Kemudian yang berikutnya di Norwegia itu setelah saya perhatikan, indikator utama mengapa mereka dikatakan negara paling bahagia bukan karena mereka banyak harta, bukan di situ. Tapi mereka bahagia benar-benar karena merasa laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu karena banyak harta, banyak perbendaharaan, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Di Norwegia gaji guru per bulan 395 juta rupiah kalau ingin dirupiahkan. 400 juta hampir per bulan gaji guru itu. Ngajarnya cuma dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Setiap 1 jam istirahat 15 menit. Walaupun gaji di sana besar-besar, orang Norwegia banyak tidak punya mobil. Yang mereka punya itu cuma sepeda. Walaupun mereka kaya-kaya, Pak. Nah, di Indonesia gaji PNS cuman 4 juta sebulan, ngeriditnya Innova. Cicilannya 6 juta sebulan. Dari mana sisanya itu, Pak? Makanya orang Indonesia belum bisa bahagia karena besar pasak daripada tiang. Terakhir saya ingin sampaikan, kalau kita ingin sampai kepada kebahagiaan sejati, tidak harus dengan perbendaharaan materi, tapi dengan mensyukuri apa yang ada pada diri kita dan dengan cara berbagi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau di Norwegia itu orang panen mangga, panen jeruk, panen apapun dikasih tulisan, Pak. Yang mau silahkan ambil. Tetangga yang ngambil secukupnya. Jajal di Indonesia punya mangga madu, Pak. Kita tulis saja di pohon mangga, yang mau ambil bawa karung tetangga, Pak. Habis sama dia dewek. Inilah masalah di Indonesia ini. Yuk, biar kita menjadi bangsa yang bahagia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Di Indonesia ini orang yang kurang mampu masih banyak, sedangkan yang mampu, yang kaya bermental miskin. Betapa banyak orang-orang kaya tapi mengambil jatah orang miskin. Contoh konkretnya apa? Silakan ibu-ibu datang ke dapur. Yang merasa sosialita, yang merasa kaya, yang kalau bikin grup WhatsApp manggil temennya Jeng hari ini arisan di mana Jeng? Oh, arisan di rumah Jeng Astauti misalnya, yang jang itu. Sekali-kali lihat di dapur ada tabung yang warnanya hijau, lalu baca tulisannya, hanya untuk rakyat miskin. Kalau kita masih pakai tabung itu padahal kita sudah sugih, maka sebetulnya kita sedang mengambil hak orang miskin. Betapa banyak di Indonesia ini orang kaya tapi bermental miskin. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Yang enggak manfaat enggak usah diambil, Pak. Yang manfaat saja. Ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya sebagai nasihat buat saya dan buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.